Oke, tadi kita sudah merangkum perkuliahan seni, pengembangan seni. Sekarang perkuliahan bahasa, perkuliahan mata kuliah pengembangan bahasa. Sebelumnya di pertemuan 2 itu dosen saya sudah memutarkan video yang berisi cerita mengenai Lucky Lucy dan Poor Pete. Jadi Lucy yang beruntung dan Pete yang malang. Nah, di awal kelasnya itu beliaunya meminta kita untuk merefleksikan dari video itu apa yang kita ingat. Nah, saya tadi sempat tunjuk jari dan menyebutkan bahwa pengasuhan itu punya peranan yang sangat penting dalam perkembangan bahasa anak. Jadi, tidak peduli pengasuhnya siapa, mau ayah, mau ibu, mau nenek, mau kakek, mau neni pun, asalkan cara pengasuhannya berkualitas, maka si anak ini pun juga akan tumbuh menjadi pribadi yang berkualitas juga. Pun jika dia diasuh oleh ibunya sendiri tapi tidak memberikan kualitas pengasuhan yang baik, maka si anak ini juga tidak bisa memiliki perkembangan bahasa yang baik seperti itu. Dan ruang lingkup dunia anak itu terbatas pada bahasa yang dia punya. Tidak hanya anak sih sebenarnya, orang dewasa pun seperti itu. Contoh konkretnya adalah ketika kita bisa menguasai bahasa Inggris, maka pengetahuan kita mengenai dunia luar lebih luas, seperti itu. Jika kita hanya menguasai bahasa Indonesia saja, ya maka pengetahuan kita akan terbatas di situ. Karena ya kita tidak bisa membaca dalam bahasa yang lain gitu. Dalam bahasa sendiri, objek yang konkret itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi anak. Jadi jika objek itu abstrak, maka akan sangat sulit diterima oleh anak. Dan sebaiknya ketika kita membelajarkan bahasa, maka kita harus menunjukkan ini apel, maka harus ada apelnya. Ini bentuk apel. Begitu juga ketika misalkan gajah gitu ya. Meskipun kita tidak bisa membawa gajahnya secara langsung, tapi kita berikan video. Ada video pembanding di situ. Gajah besarnya segini, sementara kucing besarnya segini. Seperti itu. Jadi anak ada imajinasinya tuh bisa jelas gitu. Dia membayangkan, oh gajah itu sebesar ini, sementara kucing lebih kecil daripada gajah. Kemudian tadi dosen saya memutarkan sebuah video. Sebenarnya video ini juga diputar di pertemuan kedua kemarin, tapi diulang lagi pemutarannya dan diberikan jeda. Jadi kita memiliki waktu untuk memahami menit by menitnya. Tadi itu video yang ditonton seorang profesor dari Oxford yang meneliti tentang bahasa, perkembangan bahasa pada anak. Beliau mengemukakan bahwa berbicara pada anak itu sangat berpengaruh pada struktur otak yang dimiliki oleh anak. Jadi ketika seorang anak berusia 0-5 tahun tidak diberikan stimulasi, tidak diajak berbicara, maka struktur otaknya tidak akan berkembang. Dan ini menyebabkan anak terlambat berbicara. Dan saya pernah menemukan kasus nyata mengenai hal ini, di mana kedua orang tua dari si anak ini bekerja. Si ayah bekerja shift, kadang shift pagi, kadang shift malam, sementara ibu itu berangkat pagi, jam 6 pagi dan pulangnya maghrib, sekitar pukul 18 WIB. Jadi waktunya bersama anak hanya bisa dihitung dengan jari. Dan dalam rentang waktu seharian itu si anak diasuh oleh si nenek. Sementara si nenek ini juga mempunyai kesibukan lain, yaitu berjualan di pasar. Jadi si anak ini lebih sering dibiarkan tiduran
ditemani oleh televisi seperti itu. Dan hingga usia 2 tahun lebih, si anak ini masih belum bisa berbicara. Dan dia mengalami keterlambatan bahasa sehingga harus mencari terapis seperti itu. Si profesor ini juga menyebutkan bahwa 0 sampai 5 tahun merupakan masa ketika otak anak begitu sensitif. Dan ketika bayi sebenarnya anak itu merekam itu. Ketika ada ayah dan ibu yang sedang berbicara dekat dia, sebenarnya bayi itu mendengarkan, merekam, meskipun terlihatnya tidak sedang terjadi apa-apa gitu. Seringkali kita orang dewasa ini menganggap bayi tidak bisa mengerti, padahal bayi itu mendengarkan apa yang sedang terjadi, meskipun dia tidak bisa memahami dan tidak bisa mengungkapkan. Pun ketika dia dewasa, mungkin dia akan lupa, tapi suara-suara yang muncul di sekitar dia menyerap itu, dan itu membuat struktur otaknya berkembang. Kemudian di usia 3 tahun, anak itu sebenarnya sudah bisa mengekspresikan apa yang dia butuhkan dan apa yang dia inginkan. Jadi misalkan dia ingin makan, dia lapar, sebenarnya dia sudah harus bisa bilang kalau aku lapar, aku mau minum, meskipun bahasanya sangat sederhana kayak mimi atau mam atau tu atau minta itu atau kata-kata sederhana lain. Intinya dia sudah bisa mengungkapkan dia mau apa. Itu di usia 3 tahun. Kemudian jika di usia 3 tahun itu anak belum bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan, seperti ingin BAB tapi dia masih tidak bisa bilang, tidak bisa mengungkapkan, maka dia butuh bantuan lebih. Kita harus sadar bahwa ada yang salah jika di usia 3 tahun ini anak masih belum bisa bilang apa yang dia mau. Jika keterlambatan bahasa itu terjadi di usia 3 tahun gitu ya, itu sebenarnya masih bisa diusahakan, belum terlambat. Dan treatmentnya pun tidak terlalu susah. Tapi bukan berarti bisa dibiarkan begitu ya. Alangkah baiknya dari usia 0, dari usia bahkan ketika masih dalam kandungan, terus distimulasi, diajak berbicara seperti itu. Tapi ketika usia anak sudah menginjak 5 tahun dan dia sama sekali tidak bisa berbicara, tidak bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan, maka akan sangat susah sekali untuk menstimulasi anak ini bisa berbicara. Jadi usia 0 sampai 3 ini harus sangat-sangat dimaksimalkan seperti itu. Jangan sampai terlalu terlambat. Nah, struktur otak kita itu sebenarnya terbangun dari pengalaman berbahasa kita. Jadi semakin luas pengalaman berbahasa yang kita miliki, seperti misalkan anak yang hanya bisa berbahasa Indonesia dengan anak yang bisa berbahasa Jawa, Indonesia, Inggris, struktur otaknya berbeda. Lebih kompleks anak yang menguasai 3 bahasa ini, Jawa, Indonesia, Inggris, ini dia lebih kompleks. Karena dia bisa melakukan switch dengan otomatis. Dia tahu gitu, kayak kata lagi ngapain, itu bahasa Jawanya, kalau di switch ke bahasa Jawanya, we nyapo. Kalau bahasa yang Surabayanya, kon lapo, kayak gitu. Atau dalam bahasa Inggrisnya, what are you doing? Dia bisa kecepatan switch-nya itu menunjukkan bahwa struktur otaknya dia tuh lebih kompleks daripada anak yang hanya bisa satu bahasa saja. Apalagi bisa dibayangkan ketika orang tuanya berbicara 10.000 kata, itu akan terserap berkurang sebenarnya. Maka dari itu, semakin banyak diberikan stimulasi, maka akan semakin kompleks struktur otak si anak ini.
kayak penting untuk kita mengajak anak-anak berkomunikasi meskipun si anaknya tidak bisa menanggapi. Nah, pentingnya aspek bahasa ini karena aspek ini juga berpengaruh pada aspek-aspek perkembangan lain. Bagi yang belum tahu nih, aspek perkembangan anak itu ada 6. Yang pertama itu ada, ini boleh diacak ya, tapi 6 ini ada aspek kognitif, bahasa, sosem, nilai agama dan moral, kemudian sosial emosional, dan terakhir ini ada seni. Tapi di kurikulum yang baru, anyway, kita abaikan dulu kurikulumnya. Tapi secara umum dan dikenal luas, aspek perkembangan anak di Indonesia itu ada 6 tadi. Nah, aspek perkembangan bahasa itu punya andil mempengaruhi aspek-aspek yang lain. Ketika anak ini bahasanya kurang, tidak bisa lancar gitu ya berkomunikasi, maka dia juga akan kesulitan untuk menyerap pengetahuan lain, di mana itu berpengaruh pada aspek kognitifnya. Bisa saja dia tidak mengetahui suatu aturan dengan jelas, dia tidak bisa menangkap gitu. Ketika orang berbicara ini, dia nggak paham gitu apa yang orang lain maksud. Akibatnya, dia bisa minder. Nah, rasa minder itu masuk ke aspek sosial emosional. Ketika dia merasa minder, mungkin dia akan mengurangi aktivitasnya dia bermain bersama teman-teman di sekitarnya, dan itu berpengaruh pada aspek fisik motoriknya dia. Dia lebih memilih diam dan pasif. Atau kemudian karena dia tidak punya teman dan dia tidak tahu harus melakukan apa, dia suka marah-marah pada orang lain, pada orang tuanya misalkan. Berbuat hal yang tidak terpuji, dan itu berpengaruh pada aspek nilai agama dan moralnya. Terus seperti itu berkelanjutan. Maka dari itu, penting untuk menstimulasi 5 tahun pertama pada anak. Jadi, tidak boleh dilewatkan seperti itu. Si profesor ini juga memberikan insight bahwa sebenarnya paparan TV, meskipun TV ini juga mengeluarkan suara dan mengajak audiensnya interaktif begitu ya, tapi si profesornya ini benar-benar kayak berkata enggak, sama sekali nggak ada opsi gitu. Udah, kamu kalau berbicara dampak TV kepada anak itu sangat useless, jadi sama sekali nggak ada manfaatnya untuk anak. Soalnya apa? Bahasa yang dikeluarkan di televisi itu tidak relevan dengan apa yang dipahami oleh anak, jadi tidak kontekstual, tidak meaningful. Sementara berbeda ketika kita melakukan interaksi dengan anak secara langsung. Ketika misalkan dia ingin bermain dengan kucing seperti itu, kita merespon kayak, adik mau main sama kucing, adik mau ngasih makan kucing. Ketika dia tertarik terhadap satu binatang si kucing ini, kita coba memberikan respon yang lebih meaningful. Di situ konteksnya kucing gitu. Sementara di TV, tentu saja TV ini tidak bisa menyesuaikan dengan konteks yang saat itu dihadapi anak. Contohnya dengan kesukaan anak ini pada kucing itu. Yang bisa merespon secara meaningful ya kita sebagai orang yang ada di sekitar anak. Jadi ditanggapi, diajak, diberikan stimulus gitu. Nah, di menjelang akhir-akhir wawancaranya nih ya, si profesor tuh bilang kalau language environment, jadi lingkungan berbahasa, itu punya peran yang sangat penting untuk merangsang perkembangan bahasa anak. Jadi day to day, moment by moment, itu sangat punya peran yang sangat besar, dan itu tidak sia-sia gitu. Orang tua yang menghabiskan waktu bersama anaknya, memberikan stimulasi berupa respon, itu punya dampak yang sangat besar sekali kepada perkembangan bahasa anak. Jadi, jangan pernah menganggap hari-hari bersama anak itu
sesuatu yang tidak berguna. Malah sebaliknya, hari-hari dan momen-momen itulah yang sangat berdampak pada perkembangan bahasa anak dan ke depannya. Jadi berpengaruh pada perkembangan kognitifnya, sosemnya, fisiknya. Dan di akhir perkuliahan, dosen saya ini meminta para mahasiswanya untuk mengkaji cerita-cerita yang saat ini sudah ada di sekitar kita, seperti contohnya cerita tentang Roro Jonggrang atau Malin Kundang. Itu kita diajak untuk menyelami lebih jauh mengenai apa sih sebenarnya makna di dalam cerita ini. Apakah betul benar-benar terkandung pesan moral di dalamnya, atau sebenarnya miskonsepsi mengenai cerita Malin Kundang. Misalkan si anak dikutuk menjadi batu gitu ya, seringkali pesan moralnya kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, tapi sangat minim sekali bahas mengenai oh berarti boleh ya mengutuk orang seperti itu. Itu kemudian seringkali tidak dibahas, dan dampaknya pada anak, karena anak perkembangannya masih abstrak, maka anak bisa saja memiliki kesalahpahaman itu gitu. Jadi menganggap kalau mengutuk itu diperbolehkan. Oke, terima kasih sudah menyimak. I'll see you on my next video.